Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa Putra, asal sekolah SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila. Ada 3 topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu rumusan Pancasila, sila Pancasila dan penerapannya, serta tantangan dan upaya menjaga kelestarian Pancasila. Rumusan Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang artinya lima, dan juga sila, yang artinya asas atau dasar. Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Wedyo Diningrat. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini diadakan di Gedung Cheo Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan 5 poin dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 disampaikan secara lisan yang isinya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin kemudian menyampaikan yang kedua kalinya dalam bentuk tulisan yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang akhirnya rumusan ini dinamakan Pancasila. Beliau menyampaikan beberapa rumusan Pancasila yang isinya kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yang berisikan persatuan atau unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Selanjutnya pembentukan Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dr. Jun Bica Sakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut Panitia 9, berisikan 9 anggota, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusnucukrojoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan juga Ahmad Subarjo. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta, rumusan kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, rumusan ketiga yaitu Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, rumusan keempat yaitu Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Sementara, dan rumusan kelima yaitu rumusan pertama yang menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi yang merujuk pada dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua yaitu sila Pancasila dan penerapannya. Pancasila seperti yang tadi disampaikan berisi 5 dasar poin. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya yaitu menghormati kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya memahami dan menghormati hak asasi manusia, semua warga negara. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, contohnya menghormati dan memahami keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Topik pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dan upaya menjaga kelestarian Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi ini tentunya cukup banyak. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Tentunya pada era globalisasi ini, identitas nasional menemui banyak sekali tantangan. Misalnya seperti lunturnya nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mencontek saat ujian dan membuang sampah sembarangan. Adapun upaya untuk menjaga kelestarian Pancasila terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama, tidak bersikap individualisme. Yang kedua, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan cara tidak mencontek saat ujian, mematuhi peraturan yang ada, dan membuang sampah pada tempatnya. Lakukanlah hal-hal kecil selagi itu baik, karena suatu hal yang besar pastilah berawal dari hal yang kecil. Cukup sekian penyampaian saya terkait materi Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.